Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita berdoa maupun memulai pelajaran hari ini, Ibu mau tanya, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Baik, alhamdulillah lengkap semua. Sebelum kita berdoa, alangkah baiknya kita bernyanyi dulu. Ini pohon apel yang indah, ini badanku dan ini rantingku. Bila aku tumbang krek krek krek, 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 bila ada angin wush wush wush, bila ada angin wush wush wush, bila ada angin wush wush wush, bila ada angin wush wush wush. Oke, sebelum kita berdoa, alangkah baiknya kita memulai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, apakah ada yang tahu sekarang belajar apa? Oke, Hani. Baik. Sekarang kita akan mempelajari tentang kekayaan suku bangsaku di Indonesia. Nah, ada beberapa keragaman suku bangsa di Indonesia, yaitu yang pertama ada rumah adat, ada tarian, dan ada pakaian adat. Kemudian nanti Ibu akan jelaskan tentang video selanjutnya. Sobat, gimana kabarnya hari ini? Sudah siap belajar kan? Hari ini kita akan belajar tentang kekayaan suku bangsaku. Bangsa Indonesia memiliki berbagai suku, budaya, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, artinya meskipun berbeda tetapi tetap satu jua. Dengan semboyan inilah perbedaan bukanlah penghalang untuk disatukannya setiap individu di Nusantara. Dengan semboyan ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang satu dengan keanekaragaman yang ada. Nah, dalam video ini kita akan membahas apa saja ya kekayaan bangsa Indonesia? Simak bersama yuk. Yang pertama, suku bangsa dan pakaian adat. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, Indonesia memiliki lebih dari 1.340 suku dengan adat yang beraneka ragam. Wah, banyak sekali ya. Salah satunya suku yang ada di Pulau Jawa. Nah, kalian tahu tidak? Suku Jawa adalah suku terbesar di Indonesia loh, yang terbagi menjadi 3 kawasan, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Suku Jawa ini memiliki aksen medok ketika berbicara. Selain itu, suku Jawa memiliki pakaian adat yang dinamakan kebaya. Selain suku Jawa, ada pula suku Bugis. Suku Bugis adalah suku yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Di kawasan tersebut masih ada loh suku-suku yang lainnya, misalnya suku Toraja, suku Mandar, dan lain-lain. Pakaian adat suku Bugis ini adalah baju bodo. Lalu yang kedua, rumah adat. Rumah adat adalah tempat tinggal yang digunakan oleh penduduk di daerah setempat. Setiap rumah adat juga memiliki ciri khasnya tersendiri. Misalnya, rumah adat Gadang yang memiliki ciri khas atap rumahnya seperti tanduk kerbau. Rumah adat ini banyak dijumpai di Sumatera Barat yang digunakan oleh suku Minang. Nah, kalau rumah adat Kalimantan Barat, kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul. Rumah adat Kalimantan Barat adalah rumah panjang yang dikenal dengan sebutan rumah radang. Yang ketiga, tarian daerah. Tarian daerah adalah salah satu warisan budaya Indonesia. Setiap daerah memiliki tarian daerahnya tersendiri. Salah satu contohnya tari Saman yang berasal dari Aceh.
Tarian ini identik dengan gerakan tangannya yang lincah. Lalu bahasa daerah. Kalian tahu tidak bahwa Indonesia memiliki 652 bahasa yang telah diidentifikasi dan divalidasi, tetapi yang masih eksis hanya ada 18 bahasa saja. 18 bahasa daerah itu tersebar di beberapa daerah. Yang pertama, bahasa daerah di Papua, terdiri dari bahasa Sentani, Tokuni, Auban, Biak, Kuri, Korawai, dan Serui. Nah, lalu terdapat pula 3 bahasa di Jawa, yaitu bahasa Sunda, Jawa, dan Madura. 3 bahasa lagi ada pula di Sumatera, yaitu bahasa Aceh, Melayu, dan Minangkabau. Di Sulawesi juga ada 3 bahasa loh, yaitu Bugis, Muna, dan Makassar. Di daerah Bali hanya ada bahasa Bali. Begitu pula yang ada di Nusa Tenggara Barat, yaitu bahasa Sumbawa. Selain bahasa, ada pula lagu daerah. Lagu daerah adalah sebuah lagu yang berasal dari suatu daerah dan memiliki tema kehidupan masyarakat setempat. Di antara kalian, siapa nih yang suka bernyanyi? Di antara kalian ada yang tahu tidak lagu daerah yang berjudul Heyamko Rambeyamko? Atau kalian pernah menyanyikan lagu tersebut? Nah, kira-kira lagu Heyamko Rambeyamko itu berasal dari mana ya? Ya, benar sekali. Lagu Heyamko Rambeyamko itu adalah lagu daerah yang berasal dari Papua. Kita nyanyikan bersama yuk. Agama dan kepercayaan. Indonesia juga dikenal dengan negara yang memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Berikut 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki kitab suci, tempat ibadah, dan hari besar keagamaannya masing-masing. Yang pertama, agama Islam. Kitab suci agama Islam yaitu Al-Quran. Tempat ibadahnya di masjid dan hari besar keagamaannya Idul Fitri, Idul Adha, Isra Miraj, Maulid Nabi, dan Tahun Baru Islam. Kedua, agama Kristen Protestan. Kitab sucinya Alkitab. Tempat ibadahnya gereja dan hari besar keagamaannya Natal, kenaikan Isa Al-Masih, Pentakosta, dan Paskah. Yang ketiga, Kristen Katolik. Ini memiliki kesamaan dengan Kristen Protestan, yaitu kitab sucinya Alkitab, tempat ibadahnya gereja, dan hari besar keagamaannya Natal, kenaikan Isa Al-Masih, Pentakosta, dan Paskah. Keempat, agama Hindu. Kitabnya bernama Weda, tempat ibadahnya bernama Pura, dan hari besar keagamaannya ada hari raya Galungan dan Kuningan Nyepi, Pagerwesi, dan Saraswati. Kelima, agama Buddha. Kitab sucinya Tripitaka. Tempat ibadahnya yaitu Vihara dan hari besar keagamaannya yaitu Waisak, Asada, Magha Puja, dan Katina. Dan keenam, agama Konghucu. Kitab sucinya Sisuwujin. Tempat ibadahnya di Kelenteng dan hari besar keagamaannya yaitu Imlek, Cap Gome, Cengbeng, dan Pehchun.